Dia langsung ditodong pakai pistol sama geng tadi, cuy. Ini pistol udah di kepala nih. Gimana gak gemeter, cuy. Kasus kriminal di Indonesia ternyata nggak pernah ada habisnya, cuy. Dan bahkan sampai masuk gedung DPR. Bayangin polisi bintang 3 sampai dirujak sama DPR. Nah, dari kejadian begal yang dikejar balik sama korbannya ini, kita bisa ngambil pelajaran seapes-apesnya kita di Indonesia ketemu begal, masih ada kemungkinan buat selamat. Karena gue lihat di beberapa berita di luar negeri, itu kasus kriminal di sana itu jauh lebih ekstrim dibanding di Indonesia, cuy. Nah, jadi di episode kali ini gue mau cerita tentang apa yang dialamin temen gue. Jadi gue lagi asik ngobrol sama temen baru gue di kerjaan nih, cuy. Namanya Dani, dia umur 22 tahun. Nah, kita sharing soal pengalaman kita sebelum-sebelumnya. Suatu waktu itu, si Dani ini ketemu sama temen lamanya, namanya Edo. Nah, terus si Edo ini dia pulang dari US nih, cuy. Pas mereka ketemu ini, si Dani ini bilang ke gue kalau misalkan si Edo ini kayaknya nyentrik banget, cuy. Pamer cuan, terus outfitnya itu keren banget. Terus si Edo ini bilang ke si Dani, udah Dan lu ikut gua aja kerja ke US gitu. Di sana kerjaan gampang, duit juga lebih gampang gitu. Nah, si Dani ini karena dia emang lagi kebelet juga pengen ke luar negeri dan dia juga pengen ngerubah nasib lah gitu. Nah, akhirnya dia coba buat resign dari kerjaannya. Terus dia minta izin ke orang tuanya gitu. Dia pengen berangkat ke US bareng si Edo ini, nyamperin si Edo. Nah, akhirnya tapi di saat itu orang tuanya ini nolak buat ngebolehin atau ngasih izin si Dani ini. Nah, karena si Dani ini yang ngasih pengertian secara lembut ke orang tuanya, akhirnya orang tuanya ini ngasih izin buat dia pergi ke US. Nah, akhirnya si Dani ini bongkar tabungannya, terus dia kumpulin semua yang ada gitu, duit-duitnya. Dia pesen tiket, dia berangkatlah ke US dengan modal nekat. Singkat cerita, nyampailah dia di bandara di US. Terus dia di sana juga dijemput sama dia si Edo di bandara. Pas dia ketemu si Edo itu, katanya dia ngeliat kayak muka si Edo ini kayak tegang gitu, gelisah gitu dia. Tapi nggak apa-apa, mungkin dia mikir kayak si Edo ini mungkin habis capek pulang kerja. Jadi dia kayak ngerasa ya spesial banget lah dijemput walaupun lagi capek gitu kan. Nah, akhirnya mereka naik taksi, diajak si Edo buat apa? Menuju ke apartemennya si Edo ini. Setelah sekian lama jalan, akhirnya mereka turun di satu depan komplek gitu. Terus mereka turun. Nah, mereka jalan deh tuh jalan kaki menuju ke apartemennya si Edo. Pas lagi di perjalanan, si Edo ini ngajak si Dani buat beli kopi dulu ya kan. Mereka beli kopi dulu mampir gitu. Bukan orang Indonesia namanya kalau nggak ngopi cuy. Mereka beli kopi, terus mereka lanjut jalan. Pas lagi mau jalan, si Edo ini inget sesuatu. Kalau ternyata kunci apartemennya ini ketinggalan di eh, coffee shop tadi. Tempat mereka beli kopi. Nah, terus si Edo ini bilang, Dan tunggu sini dulu, gue mau ngambil kopi dulu, mau ngambil kopi. Gue mau ngambil kunci dulu, kuncinya ketinggalan. Akhirnya si Edo ini balik ke coffee shop buat ngambil kunci. Nah, si Edo ini, nah si Dani ini mungkin karena dia baru nyampe kali ya di Amerika gitu. Jadi dia kayak ngerasa gimana gitu, kayak di tempat baru, suasana baru. Akhirnya dia coba buat foto-foto buat di sosmed ya kan. Nah, dia foto beberapa bangunan, terus dia selfie. Pas dia lagi selfie itu, tiba-tiba cuy, datang tuh satu orang kulit hitamnya. Terus dia nampol tangan si Dani yang lagi megang HP ini. Jatuh lah HP-nya. Der. HP-nya kebanting. Dari belakang ada dua orang yang
ngambil tas yang di tas kecilnya si Dani ini. Diambillah tas itu, si Dani yang panik dia malah lari ngambil HP yang jatuh. Ngambil HP, orang yang bertiga tadi mereka lari. Nah, si Dani habis ngambil HP ini malah ikutan lari ngejar orang bertiga tadi. Nah, terus habis itu mereka kejar-kejaran udah berapa lama gitu ya. Tanpa si Dani ini sadari, mereka itu kayak menuju ke satu arah yang udah sepi. Nggak ada orang yang berkeliaran. Sampai di mereka berhenti itu pas udah di bangunan yang sepi banget. Kayak nggak ada yang nempatin itu tempat gitu. Kayak di ruko-ruko gitu cuy. Nah, terus pas di tengah ruko, di pertengahan gangan gitu, si orang bertiga tadi, mereka berhenti. Pas mereka berhenti, teman-temannya pada keluar dari bangunan-bangunan kosong itu, cuy. Di ruko-ruko itu, cuy. Si Dani, dia udah panik karena ngelihat orang-orang ini keluar. Sampai akhirnya si Dani disamperin sama salah satu geng mereka ini. Mereka mungkin ada 20 sampai 30 orang, rame banget pokoknya. Si Dani disamperin, dia langsung ditodong pakai pistol sama geng tadi, cuy. Ini pistol udah di kepala nih. Gimana gak gemeter, cuy. Itu mau untung aja waktu itu dia nggak kencing dalam celana, cuy. Nah, dia udah di ini di apa namanya ditodong pakai senjata, pakai pistol. Terus orang anak-anak geng tadi yang bertiga awalnya tadi, salah satu dari mereka ngomong kalau si Dani ini adalah intel. Dia adalah mata-mata dari musuh geng mereka. Padahal dia cuma mau selfie, foto. Nah, si Dani lagi ditodong kayak gitu. Dia cuma bisa jawab kayak, no, 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 just I photo. Just foto. Pokoknya intinya dia ngomong, saya cuma mau foto. Dia masih ditodong, dia udah gemeteran gitu. Nah, terus saat si Dani lagi diinterogasi kayak gitu, dia lagi ditodong pistol, datanglah si Edo tadi. Nah, ternyata si Edo pas ngelihat pas si Dani ini baru mau lari ngejar yang tiga orang tadi, si Edo ini udah keluar, udah ngelihat si Dani ini gitu. Nah, akhirnya si Edo datang, dia nyamperin, mungkin dia kenal salah satu dari mereka. Terus dia coba ngomong, dan kata si Dani ini kayaknya mereka debat panas gitu. Si Edo sampai ditunjuk-tunjuk segala. Nggak tahu gimana ceritanya. Intinya si Dani sama si Edo ini bisa dilepasin sama mereka. Tapi ya gitu gitu kata dia. Dompetnya itu, tasnya itu nggak dibalikin. Yang dibalikin cuman paspor dia doang. Nah, akhirnya mereka dilepasin. Terus mereka pada pulang. Nah, pas udah di apartemen, si Dani ini udah nggak bisa tidur cuy, udah nggak bisa merem dia, karena dari kamar aja dari balik jendela itu suara pistol itu saut-sautan dar 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 dar, itu bener-bener kayak dia kayak ngerasa lagi di adegan syuting film action gitu gitu, dan dia sadar kalau itu bukan anak-anak tawuran pakai petasan, itu pistol nyet, dia ngomong kayak gitu ya kan. Terus akhirnya pas dia udah tahu keadaannya kayak gitu, pagi-pagi dia pesen tiket yang paling awal, yang paling cepat. Dia tanpa pamit, nggak ngomong apa-apa ke si Edo, dia langsung cabut. Dia ke bandara dan berangkat, langsung pulang. Nah, beruntung banget dia masih bisa pulang. Nah, dia udah nggak peduli soal duit yang udah habis, cuman kayak datang ke Amerika, cuman buat ditodong, terus balik. Nyampe di Indonesia dia udah lega banget, dia udah plong banget. Nah, terus dia kayak ngasih tahu kalau beda ketemu gangster di sana sama di Indonesia gitu. Jadi ternyata dia juga pernah hampir kena begal di Indonesia, bukan hampir sih. Emang kena begal. Jadi waktu itu dia lagi di gangan, lagi ngerokok gitu. Di atas motor kayak nunggu orang gitu lah.
di pinggir rumah orang di depan pagar. Cuman emang rada-rada sepi gangannya. Nah, pas di gangan itu datanglah 4 orang gitu. Nggak tahu dari arah belakang, dari jalan raya. Mereka datang, 2 orang di depan, 2 orang di belakang, yang sejajar sama si Dani ini. Si Dani lagi di atas motor, lagi nunggu, disamperin lah salah satu turun. Eh, Pertamanya mereka cuma minta rokok, dikasih rokok lah sama si Dani. Habis itu minta HP, minta duit, dikasih sama si Dani. Mungkin kata dia sih cuman sekitar 20 ribuan, tapi duitnya receh semua. Orangnya minta HP, dia nggak mau kasih. Dia kayak udah mulai turun motor tuh si Dani. Cuman orangnya ini ngancem. Udah minta HP, dia minta motor, serahin, serahin motor lu gitu. Pas udah minta motor kayak gitu, si Dani udah diancem mau ditembak juga. Cuman dia nggak ngeluarin senjatanya, kayak cuman bohongan anceman aja. Pas si Dani dimintain motor, dia udah mulai teriak. Dia udah teriak jerit kenceng banget kata dia. Sampai orang-orang pada keluar dan akhirnya orang-orang 4 orang tadi pada pergi. Dari kedua kejadian ini udah kelihatan. Dan nggak kebayang kan kalau misalkan di Indonesia, di komplek, di kampung-kampung, kayak setiap malam harus dengar senjata api, saut-sautan. Udah gitu sirine polisi setiap kali 5 menit itu bolak-balik. Ada polisi, ada lagi. Di Indonesia masih masih mendingan lah menurut gue ya. Tapi gimana menurut lo? Apa Indonesia kayak sekarang udah mendingan atau harus diapain lagi? Kita ngobrol di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Bye.